Goreng sampai nanti dia agak matang kecoklatan gitu ya, tapi jangan terlalu matang, biarkan dia matang saja. Kita bolak-balik seperti ini. Kalau kalian punya minyak banyak bisa langsung deep fry, boleh banget, malah itu lebih bagus. Di rumah itu masaknya satset, bikin apa aja langsung jadi. Terus juga nggak lama. Kenapa kalau di galeri itu kebingungan, nggak karu-karuan tersendiri. Jadi wis hancur nggak karu-karuan jadinya. Bener-bener di pressure kalau kita di galeri. Jangan lupa sering dibolak-balik seperti ini ya. Tuh. Here, ya apa kabarmu? Ketemu lagi dengan channel oji.mci12. Kali ini tragedi banget ketika aku di galeri menyebutkan ini itu hancur parah karena dan di pompret, terus kroket, kita udah grogi and seperti itu. ketemu jurinya. Dan Waktu pompret, itu dan ketika aku menyebut kroket saja is a nggak silver bisa. pompret. Sampai aslinya kan dam pompret kayak gitu-gitu. Jadi di sini aku akan recook bagaimana itu bikin kroket yang benar-benar kroket dan hasilnya enak dengan bahan seperti ini. Yang kemarin kan aku dapat ikan, sekarang aku ganti proteinnya sama ayam, boleh juga sama daging. Untuk persiapan kroket yang benar-benar kroket kali ini, bahan-bahannya adalah sebagai berikut. Nanti proteinnya aku ganti dengan ayam suwir, atau kalian yang punya daging boleh banget. Aku kemarin di galeri dapat ikan bawal, pampret. Dan aku namai pampres atau apa itu, wis kacau balau banget. Terus di sini ada bawang putih, kalau kalian suka ada bawang bombay juga boleh. Ada wortel yang sudah kita didihkan atau kita matangkan terlebih dahulu. Terus ada kentang yang sudah kita potongi, lada sama ketumbar, seasoning, gula garam, putih telur nanti untuk celupan ketika mau digoreng. Terus ada kuning telur, margarin, terus tepung terigu dan susu, milk. Oke, kita buat kroket yang benar-benar kroket. Ikuti langkah-langkah pembuatannya, mulai dari kita persiapkan menggoreng kentang terlebih dahulu ya. Kita tuangkan minyak gorengnya terlebih dahulu. Ada pertanyaan lagi, kenapa kentangnya itu digoreng? Apa nggak enak dikukus? Boleh banget dikukus, terserah kalian. Enaknya yang mana? Kalau aku lebih pilih digoreng ya, karena nanti itu ada aroma gurih dan rasanya itu lebih enak yang digoreng kayak gitu. Kita masukkan, minyak sudah panas, kita masukkan ya. Goreng sampai nanti dia agak matang kecoklatan gitu ya, tapi jangan terlalu matang, biarkan dia matang saja. Kita bolak-balik seperti ini. Kalau kalian punya minyak banyak bisa langsung deep fry, boleh banget, malah itu lebih bagus. Aku cerita sedikit, di galeri kemarin itu aku sebenarnya itu dapat menu ikan bawal itu sangat kebetulan sekali. Udah aku persiapkan mau bikin asam manis ataupun bikin saus mentega atau black pepper, udah ada di pikiranku. Ternyata disuruh masak western, sedangkan aku kalau western itu masih rancu sama persausannya dan lain-lain. Terus ya wis, kena deh aku buatlah itu nugget. Pertamanya mau buat nugget, terus entah di tengah-tengah perjalanannya aku kepikiran kroket, udah hancur pikiranku kemana-mana, jadinya itu wis gampang pres. Itu kocak banget, parah, aku lihat sendiri juga ngakak. Kita balik-balik seperti ini sampai nanti agak kecoklatan sedikit. Kita angkat, kita tiriskan nanti ya.
Bentuknya sudah golden brown seperti ini, jadi kita sudah bisa angkat kentang yang sudah kita goreng. Diangkat dan ditiriskan ya teman-teman. Nah, kita biarkan kita tiriskan terlebih dahulu. Untuk apa? Biar nanti kalau jadi kroket itu minyaknya itu hilang dan tidak benyek. Jadi kita benar-benar tiriskan terlebih dahulu, biarkan sampai minyaknya itu kering nantinya ya. Setelah dirasa udah kering seperti ini dan minyak semuanya udah habis dan udah tidak benyek seperti ini, selanjutnya kentang yang sudah kita tiriskan kita haluskan. Boleh dihaluskan seperti ini ya. Kita pecek-pecek saja kayak gini. Kalau kalian suka ada yang tekstur agak kasar, itu boleh banget. Oh, mencolok mas. Kadang itu ada orang yang suka tekstur dari kentangnya itu agak kasar, itu juga boleh banget. Nah, gini aja ya. Separuh lembut, separuh agak kasar-kasar kayak gini. Selanjutnya adalah kita buat ruh dari adonan kita, yang nantinya ada margarin sama tepung terigu. Mari kita buat ruhnya terlebih dahulu ya. Kita masukkan margarin terlebih dahulu. Eman rek kalau nggak itu apa namanya dihabisin, kan ini kelihatan juga ekonomis. Margarin masuk, terus nanti ditambahin sama tepung terigu. Setelah margarin masuk dan meleleh, kita tambahkan tepung terigu 2-3 sendok makan ya. Setelah harum dan warnanya itu udah matang, kita tambahkan dengan susu yang sudah cair ini. Setelah ruhnya sudah jadi seperti ini, kita tambahkan ke kentang yang sudah kita haluskan tadi. Kita campurkan. Jangan lupa dikasih garam sedikit biar nanti ada tekstur dan rasanya. Terus kita campur lagi. Ketika kita nyampur roux dan kentang yang sudah kita haluskan, jangan lupa ditambahkan dengan kuning telur. 1 kuning telur saja sudah cukup kalau takarannya segini ya. Terus kita uleni lagi. Kenapa pakai kuning telur? Ini nanti yang membuat rasanya ada creamy-nya, enaknya wis dapet. Kita campur secara benar-benar merata ya teman-teman. Jadi deh. Setelah sudah tercampur merata seperti ini, kita diamkan terlebih dahulu. Kita membuat rogutnya. Oke. Kita tuangkan minyak, sedikit minyak saja ya, untuk menumis bawang putih. Kalau kalian punya bawang bombay di rumah, dicampurkan dengan bawang bombay juga boleh banget. Tapi ingat, kalau bawang bombay kita tumis terlebih dahulu baru bawang putih, karena sifat dari bawang putih itu cepat sekali gosong. Kalau gosong nanti kalian itu ada tes rasanya itu pahit. Jadi bawang bombay terlebih dahulu baru bawang putih. Kita tumis sampai harum.
Kita tumis sampai harum, sudah mulai kuning kecoklatan, kita masukkan wortel. Kita tumis lagi hingga dia matang. Kenapa wortelnya harus dimatangin dahulu sebelum dimasak seperti ini? Karena kalau udah dimatengin, kroket kita nanti bisa tahan lama dan tidak cepet basi ya teman-teman ya. Kita tumis terus. Baunya sudah sangat harum sekali. Terus ini kita buat ayam suwir. Cara buatnya gimana? Ya ayamnya kita rebus dulu, terus kita campurkan ke sini. Waktu itu aku dapatnya itu ikan bawal yang aku nggak tahu teksturnya, terus mau dibikin kroket ala-ala western, ala-ala Eropa. Kroket kan dari Belanda, sedangkan ini kita buat kroket asli Mojokerto. Ini sudah tertumis dengan baik ya. Selanjutnya kita kasih ayam suwirnya, kita masukkan juga. Kita tumis terus. Ini yang membuat raw good kita nanti enak. Kita harus numisnya benar-benar matang dan rasanya juga pasti enak. Jangan lupa dikasih dengan lada bubuk sedikit saja. Terus seasoning gula sama garam ya. Ini gula sama garam masukkan juga biar nanti ada tekstur rasanya. Kita tumis lagi. Kalau kalian punya pre-seledri yang suka dedaunan-dedaunan seperti itu, boleh banget ditambahkan saat penumisan seperti ini. Tapi aku kurang suka sama daunan dan hari ini aku cari daunan itu susah. Ya wes kayak gini saja ya. Ini nanti juga sudah enak banget kok. Tambahkan 1 sendok makan tepung terigu, atau yang enggak ada bisa tepung maizena juga boleh kok. Sedikit saja, ini fungsinya cuma untuk mengentalkan. Seperti ini, terus tambahkan dengan susu cair. Ya, seperti ini, biarkan dia mengkaramelize dan nanti mudah untuk buat isian dari kroket kita. Ini namanya raw good. Ya, kan sudah bisa dibentuk ini nanti. Sudah deh, jadi deh. Sekarang kita mulai membentuk untuk kroketnya. Kita matikan kompor, biarkan dia hingga dingin terlebih dahulu. Selanjutnya kita bentuk adonan kroketnya. Setelah itu untuk raw goodnya kita bisa bentuk lingkaran seperti ini ya. Kita bulat-bulatkan, kita bentuk seperti ini hingga semuanya selesai. Seperti ini bentuknya ya, sudah cantik bulat-bulat, sudah bisa kita bentuk raw goodnya. Terus kita selanjutnya adalah membentuk dari kentang yang sudah kita haluskan bersama ruhnya tadi. Seperti ini ya. Kita ambil sedikit, kita pipihkan, kita ginikan dulu, terus kita pipihkan. Nah, untuk raw goodnya kita masukkan seperti ini, terus kita bungkus. Setelah bentuknya sudah cantik seperti ini, bisa kita taruh di putih telur seperti ini. Terus kita goyang-goyangkan, kita lumurin di putih telur. Setelah itu bisa kita campurkan ke tepung roti, atau biasa orang sini tuh nyebutnya tepung panir. Kita campurkan seperti ini. Jadi deh kroket kita. Tuh kan sudah cantik banget. Kita bisa agak ditekan-tekan sedikit juga boleh.
biar nempel sempurna gitu. Jadi deh kroket kita. Ya. Nah, seperti ini. Kita ulangi hingga adonan habis ya. Kroket sudah kita bentuk seperti ini, bisa kita taruh di chiller lemari es ataupun kalau didiamkan gini saja nanti kurang bisa nempel ya. Biasanya masuk chiller, tunggu sampai 1 jaman lah, nanti dikeluarkan dan akhirnya seperti ini. Setelah itu kita goreng dengan minyak yang dari dingin boleh, terus untuk api usahakan kecil ke sedang, jangan sedang ke besar. Nanti bakalan gosong ataupun matangnya kurang merata. Jadi kecil ke sedang saja. Kita goreng ya. Nah, persiapan kita goreng. Kita goreng semuanya saja. Gorengnya boleh banget dengan minyak yang banyak atau kita deep frying boleh banget. Di rumah itu masaknya sat-set, bikin apa aja langsung jadi. Terus juga nggak lama. Kenapa kalau di galeri itu kebingungan, nggak karu-karuan tersendiri. Jadi wes hancur nggak karu-karuan jadinya. Bener-bener di pressure kalau kita di galeri. Jangan lupa sering dibolak-balik seperti ini ya. Tuh. Kita balik biar tidak gosong. Cantik banget, kuningnya merata kan? Dan bagus. Wong gawe ngene rek gampang asline rek. Gak ada yang sulit kalau kita mau usaha. Kita bolak-balik biar cantik hasilnya teman-teman, matangnya pun merata. Kalau kita pakai deep frying itu malah jadi bagus banget. Tuh kan. Menyesal sekali. Kenapa ya penyesalan itu datang di akhir kita ngapa-ngapain. Tapi nggak usah berlarut-larut. Memang rezeki kita udah sampai di situ saja. Nanti kita bakal punya rezeki lain yang diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pastinya ya. Tuh. Sudah seperti ini, menggugah selera banget, bentuknya cantik sekali. Ada yang mau nggak? Ini nanti pasti bikin ngiler. Oji, kenapa kamu bikin kayak gini? Sekarang bisa bagus banget. Ini namanya bukan dampam press lagi, tapi ini namanya kroket. Kroket yang asli itu seperti ini. Kroket. Itu inget banget kan? Kalian pasti inget banget kan di rumah? Ketika aku ngomong, apa ini Oji? Dam pam pam pepret pret kepret. Pokoknya lucu pol. Sekarang bukan, itu kan bahasa Inggrisnya ikan bawal putih, itu kan katanya Chef Dani itu pampret. Terus kena lidahku, lidahnya mau Jawa tadi pampres. Ya wis. Tuh bentuknya sudah golden brown dan enak banget ini nanti dimakan. Cantik banget teman-teman. Tuh kan kayak gini.
Nah, seperti ini aku rasa ini sudah matang karena semuanya dari raw good, dari raw, dari kentangnya sendiri tadi kan udah dimatangkan. Tinggal kita mengambil warna golden brownnya, kemudian jadi deh. Seperti ini sudah jadi, sudah matang dan siap diangkat dan ditiriskan. Kita angkat dan tiriskan karena ini udah matang dan udah mengering kayak gini. Jadinya koko kalau ada rootnya itu teman-teman. Tuh kan bagus banget. Ada yang mau nggak? Tuh bentuknya cantik banget Rere. Kenapa ya nyesal baru datang, baru buat sekarang. Dam kraketku ini ya. Pasti kalau kayak gini kuis kemarin aku menang ini. Kita tiriskan terlebih dahulu ya, seperti ini saja ditiriskan di sini. Biarkan nanti minyaknya itu berhenti sendiri. Sekarang kita lanjut ke plating kroket yang benar-benar kroket itu bagaimana? Kita ambil beberapa ya. Iki bagus rek bentuknya rek. Jadi itu kenapa aku kemarin nggak buat kayak gini sih ya. Tuh cantik pol. Kita tambahkan sentuhan mayones. Pasti menggugah selera banget. Boleh banget ditambahkan dengan cabai atau yang suka pedas. Aku tambahkan dengan saus pedas. Udah, kroket kita sudah jadi dan bentuknya pasti cantik seperti ini kan. Bisa dilihat. Oke, kroket kita sudah jadi, sudah dikasih mayones, sudah dikasih saus sambal, pasti rasanya menggugah selera banget. Kita cicip terlebih dahulu ya. Kita ambil, tuh bentuk dari mayo dan saus sambalnya sudah menggugah selera banget. Kita cicip, ini yang benar-benar kroket daripada yang kemarin aku di galeri. Kenapa aku kemarin nggak buat kayak gini? Lembut, creamy, pedas, semuanya ada di sini. Terus dari sayurannya juga terasa banget ketika digigit, rasanya pecah di mulut. Tuh bentuknya apik polek. Terus dari tekstur kulit luarnya itu bagaimana? Kan kriuk banget, kriuk di luar, dalamnya masih smooth dan enak pol. Terima kasih telah menonton YouTube aku kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen masa apa aku selanjutnya. Terima kasih.